Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syurutul Fatihati. Paslon utawi ikilah pasal ibarate pasal syurutul Fatihati utawi piro-piro syarate bacaan Fatihah dalam sholat. Iku asyratun ono 10. Ada 10 tata cara agar bacaan Fatihah kita ketika dalam sholat itu sah. Karena Fatihah itu termasuk daripada rukun kauli atau rukun ucapan, rukun yang dibaca ketika sholat. Yang mana ketika kita tidak membaca Fatihah dengan benar, maka otomatis sholat kita juga tidak sah. At-tartibu nomor sijine tertib. Tertib itu berarti runtutan daripada ayat-ayatnya harus sesuai, tidak boleh dijelang-jelang, harus runtut. Harus runtut bacaan-bacaan tertib daripada ayat-ayat yang ada dalam Fatihah. Wal mualatu lan nuli-nuli. Jadi tertib dengan nuli-nuli itu beda, berurutan atau berjejer. Contoh, kalau tertib itu yang penting sesuai dengan runtutane. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim nganti rampung waladdallin. Tetapi anggar mualat itu artinya adalah tidak boleh ada jeda waktu terlalu lama. Itu namanya mualat, nuli-nuli. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Jedanya, interval waktunya sama. Orang kena sampai membaca Fatihah berhenti terlalu lama. Jarak daripada ayat satu dengan ayat yang lain terlalu lama. Misalnya terus maca Bismillahirrahmanirrahim mandeg suwe neman terus Alhamdulillahirabbil alamin mandeg maning suwe. Terus dilanjutkan ayat berikut, itu tidak boleh. Karena termasuk daripada syarat membaca Fatihah. Bukan sampean sholat sendirian atau jadi imam atau jadi makmum, cara membacanya kudu ngerti. Apa maning dia wis bulan puasa sampean ada traweh ya, sholat sunnah traweh, sampean juga aja asal. Jadi kudu ngerti. Wa mura'atu hurufiha, lan ngerti piro-piro hurufe Fatihah. Maksudnya sampean kudu ngerti persis bacaan baik harokat atau huruf dalam Fatihah, gue orang kena kurang salah satu huruf pun, dan tidak boleh nambahi salah satu huruf pun dalam Fatihah. Baik itu harokate, baik itu tasdide, baik itu hurufe, tidak boleh ada tambahan atau pengurangan. Lah ki engko ketemu. Sing nomor 4, wa muraatu tasdidatiha, lan ngerti tasdide Fatihah. Ya engko ning pasal berikutnya engko ana. Jadi ning Fatihah itu ada beberapa tasdid yang tidak boleh ditinggalkan. Contoh Bismillahi, ada tasdid ning lafaz jalalah Allah. Ar-Rahmani, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bismillah ada 3 tasdid. Engko ana runtutane. Kudu ngerti ya, aja sampai kurang sehuruf pun atau nambahi satu huruf atau satu harokat tidak boleh. Wala yaskuta lan yen to ora meneng sapa su saktatan tawilatan, bener ya, saktatan ya. Betul? Ya, ning kono redaksi tulisannya ya saktatan ya, karena sampean mau kitab rembiak iki mau kitab kosongan, tadi ada sedikit tulisan sing kurang jelas. Saktatan tawilatan kelawan
meneng tawilatan kang suwe. Niki wis tak jelasaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mandeg suwe nemen. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh terlalu lama dalam membaca atau berhenti atau saktah dalam membaca Fatihah. Wala qasiratan lan ora meneng sedela yaksidu kang nejo sapa sasu biha kelawan meneng qasirah qat al qiraati ing motong bacaan. Maksudnya iki sampean mandege ora suwe langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waktunya sama tetapi dalam berhentine sampean niate mandeg. Contoh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Duh, kayong salah ning atine sampean. Duh, kayong salah iki. Ya kan? Sampean kan berarti wis merasa ini salah dan merasa aduh kudune diulangi iki. Sampean kudu wajib mulangi dari awal. Karena apa? Niate wis medhot bacaan. Tidak boleh, ya. Dan Fatihah itu tidak boleh diputus. Harus semua ayat dibaca semua. Beda anggar surat-surat yang lain. Contoh bar maca Fatihah, maca surat itu sunnah. Sampean kur diwaca misale Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Misal kayak contoh tok. Boleh. Utawa misale wong traweh kan kadang nganggone surate dipedal-pedal ya. Misale alif lam mim Allahu akbar. Engko rakaat kedua nganggo toha Allahu akbar. Ana kan? Ana sing kaya gue. Boleh tetap sah, tapi dalam Fatihah tidak boleh. Itu ya, ora kena niate dipedhot. Harus lanjut. Wa qiraatu kulli ayati lan maca sekabehane ayate Fatihah. Niki wis tak jelasaken. Tidak boleh kurang. Mulai bismillah sampai waladhdallin harus dibaca semua. Wa minha lan iku setengah saking ayat al-basmalah utawi bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita pakai mazhab Imam Syafi'i, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah itu termasuk daripada ayat min suratil Fatihah. Ayat daripada surat Fatihah. Buat imam yang lain, kalau mazhab yang lain yang tidak pakai bismillah ya monggo. Ya kan, berarti membaca bismillahnya itu sir biasanya bismillahirrahmanirrahim alon terus maca alhamdulillahirabbil alamin. Ana ya ning Mekah wae sampean nyetel traweh utawa salat ning Mekah kan tidak pakai bismillah, ya kan? Sah buat mereka yang memahami atau berkeyakinan bahwa bismillah bukan salah satu daripada ayat yang ada dalam suratul Fatihah, ya. Wa adamul lahni lan ora anane lahan kuwi apa ya? Wingi wis dijelasaken ning Mabadil Fikih juga ana. Dadi sampean gue pime ya istilahnya nah niki ana al-mukhilli kang ngowahi bil makna kelawan maknane. Dadi sampean gue contoh misalnya kan ada bacaan-bacaan sing secara qiraah Al-Qur'an utawa qiraah sapa itu kan misalnya digawe imalah majriha misalnya ya kan dengan pola membaca yang berbeda yang di situ merubah makna. Kalau lahan yang tidak merubah makna tidak apa-apa. Ya, tapi kalau itu merubah makna tidak boleh. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, sampean diwacane ora ihdina. Ihdinu misalnya utawa ihdinas ya kan ana akeh wong maca Quran nganggone bismillahirrahmanirrahim ya kan akeh. Iya, betul. Karena apa? Kebiasaan ketika membaca bismillah utama membaca huruf-huruf Arab tidak dengan latihan membaca huruf-huruf abjad kapital dingin wis. Arane apa? Vokal konsonan ya, konsonan vokal itu harus belajar a i u o e itu harus. Ilmu vokal harus dilatih juga dalam pola atau cara membaca huruf-huruf Arab. Ya kan? Wong latihan vokal kan ane kudu mangap. I meringis, U ya kan domah mecucu, E kudu
Dalam bahasa Arab utawa kalimat-kalimat sing ana ning Quran itu tidak ada tidak ada. Ya kan? Anane musyrikin a u itu hanya di bacaan-bacaan tertentu imalah majriha wa mursaha, ya kan? Itu tok. Ya, sampean aja kata nah kayak Muammar apa? Qiraah dengan lagu-lagu yang berbeda, ya kan? Ana kan pirang-pirang. Lah, beliau sudah ngerti daripada qiraah-qiraah yang ada dalam kesepakatan para ulama, ahli-ahli Al-Qur'an, ahli bacaan. Itu beliau sudah ngerti. Jenenge apa? Qiraah sab'ah. Cara membacanya igiye. Bisa diwaca majriha, bisa diwaca apa? Hem, dongane him dadi hem, ya. Artinya ning kene lahan itu sampean maca bismillah ya bismillah, tidak boleh tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Tapi itu banyak kan? Akeh. Makanya wong sing bacaan-bacaane wis cedal, ngampunten nggih misale orang sepuh utawa orang apa ketika sifat manusiawi ketika tambah sepuh tambah usia kan gigi mulai ompong, ya kan, akhirnya peot kempot, bacaan orang sempurna mesti orang sempurna karena apa? Rahang gusi gigi itu menopang daripada bentuk-bentuk suara. Misalnya a i u itu akan terbentuk lewat rahang mulut. Kalau gigi mulai hilang kempot bacaannya wis cedal, ya kudu undur diri, kudu rumangsa. Misalnya aku bacaannya wis ora apik, berarti siki ana sing imam luwih apik bacaane, ya monggo dimami sing apik ora katene. Ya kan, kadang kan seperti itu, wis sepo wis apa kayak ngampurane misalnya karena beliau seorang tokoh seorang apa tetap di depan. Padahal dalam bab sholat itu dahulukan ahlil qura, dahulukan orang yang bacaannya bagus dulu. Kemudian kalau ada sesama ahli qura akeh, pada baik macane apik, kudu macan sing ning hutan ya. Kayak kan arane harimau membaca, macan itu maksudnya membaca. Yang membacanya baik, misalnya ada akra orang yang ahli membaca ada 3 orang, maka dipilih dari masing-masing yang suaranya bagus, bacaannya baik. Terus yang paling baik agamanya, ilmu agamane, ahli fikih, ahli syariat itu dipilih. Yang paling tinggi siapa nanti dijadikan. Misalnya setelah disaring geri wong loro ge, wis ahli bacaan, ahli fikih, ahli kitab sisan, ahli agama, terus dicari usianya yang paling tua, nembe. Usia itu kategori ketiga, bukan kategori pertama. Pertama itu bacaannya dulu yang paling bagus, ya kan? Nah, tapi ki engko harus sampean disampaikan utawa ada yang dengarkan ini misalnya ya kan live. Waduh kayaknya berarti wis ora oleh ngimami katanya wis tua, bukan seperti itu. Kalau memang lahan sesuatu apa ya? Apa istilahnya? Membacanya sudah bisa menjadi makna itu berbeda, salah daripada makhrajnya, itu jangan. Apa maning dadi imam, lap nanggung makmum, ya kan? Imamnya salah, makmumnya juga salah, tidak sah salatnya. Anggar wis rumangsa bacaannya tidak baik. Ora berarti doh nyong mien be tukang mulang ngaji siki dipoyoki, macane jare ora apik, bukan seperti itu, ya kan? Beliau dulu itu juga bacaannya bagus, tapi ketika sudah lanjut usia atau apa ya kita mawas diri lah. Misalnya Mas Haji ya sike senom suarane nguling-nguling adan apik nemen, tapi coba ngar wis tua. Maune Allahu Akbar apik. Bareng wis umur 50 tahun Allahu Akbar, ya kan? Wajar itu manusiawi. Ya, yang seperti itu apa terus diganyami kayak wong wis tua. Untune ompong adan bayi ya sing nomor gelem adan kok. Dalam babakan selain sholat itu monggo sah-sah saja. Apa katanya ngadi-adi wis ompong ora oleh maca Quran? Malah justru bagus, ya kan? Tapi dalam sholat ini berbeda karena masuk daripada rukun sholat. Paham ya seperti itu ya? Bukan besok sampean dadi imam, anggar wis tambah tua tambah ompong ya rumangsa dirilah ya, rumangsa diri. Gantikan yang lebih bagus bacaannya. Ora berarti katanya harus di depan terus.
Wingi wis dijelaskan, ana kalane ning ngarep, ana kalane ning tengah, ana kalane ning mburi. Jenenge apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handa yani. Pas kan karo Ki Ajar Dewantoro, pas karo ngaji. Aja dianggap apa pelajaran pendidikan umum terus tidak berlaku untuk ilmu agama, berlaku, tinggal sampean nganggone keprimen kan seperti itu, ya kan? Ya. Lanjut. Wa antakuna lan yen to ana apa qiraatul Fatihah ana iku halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardu. Artinya kemarin sudah dijelaskan syarat saya salat itu salat fardu adalah wajib dilaksanakan dengan berdiri, ya kan? Salat fardu wajib berdiri kecuali wong mriyang, itu bisa sambil tiduran boleh. Tapi harus sholat sunnah tidak harus berdiri. Makanya ning kene fil fardi. Angger sholat sunnah sampean sembayang traweh misalnya ya kiai wong nom jelibut sembayang traweh karo jagong misalnya imam wis tua mbagen kuat ngadeg sampean jan nom-nom karo jagong Allahu Akbar karo jagong ra ya kan karo jagong sah tapi ganjarannya separuh ya kan ganjarannya separuh ora penuh salah dewek ngajan sholat sunnah ya. Tuh, lanjut. Jadi harus dalam kondisi berdiri. Orang kena sampean lagi misal ke, maksudnya ketika rakaat pertama rampung tersujud, sampean karo ngadeg Allahu Akbar, urung ngadeg berdiri wis maca Fatihah itu tidak boleh, tidak sah bacaannya. Makanya berdiri dulu tegak istiqomah. Apa tu'manina? Allahu Akbar tersujud ya, tersujud Allahu Akbar, berdiri tegak nembe sampean membaca Fatihah. Aja Allahu Akbar nembe separo langsung Bismillahirrahmanirrahim ndak boleh. Ngadadi traweh yo kan yo ngeseno mah traweh gagianan. Golek main Free Fire misalnya FF ya. Iya to apa ML Mobile Legend ya. Misal ya nyatane sampean seneng game kabeh kok. Wah gagianan kayak sing penting penuh 20 rakaat. Udah urung ngadeg berdiri sampean membaca Fatihah tidak sah ya. Wajar sampean tak latih nganggo nalar nyatane sampean seneng main game ya kan. Nah, alhamdulillah sampean gelem angkat ngaji, gelem seperti ini kan main game berarti mulai jam 8 wis ora main game kan seperti itu ya Mas Haji ya. Ya sing biasa main game berhenti dulu sejenak. Luangkan waktu untuk ngaji insyaallah ya manfaat Allahumma amin ya. Wa ayyusma lan yen to aweh rungu utawa ngringokaken sapa sahsu wong sing salat nafsu ing awak dhewe ke sahsu al-qiraat ing bacaan. Maksudnya ketika sampean salat ora kudu banter nemen nguling-nguling nganggo speaker tidak, yang penting minimal awake dhewek krungu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Karena ora sah sampean salat tidak talafud. Misalnya Allahu Akbar sampai dhewek ora krungu, kurumik-kumik tok. Misal ya kan Fatihah iku ora sah. Karena apa? Wajib talafud, harus dibaca dan keluar suaranya. Ya itu. Jadi minimal awake dhewek. Aja katene karo jerit bismillahirrahmanirrahim ya ora samane lha kuwi men. Engko dadine talahun sampean jenenge bermain-main dengan ibadah ndak boleh ya. Wa alla yatakhallalaha apa iki? Wa yatakhallala bener ya? Bener nang kono ya? Ke cara wajan wazane takhallala yatakhallalu takhallulan mutakhallilan fa huwa mutakhalliluna. Sampeyan kudu belajar tasrif ilmu amsilatut tasrifiyah kepen ngerti. Sampeyan dorobat gimana ya. Nah, misal iku jambe ilmu baca. Insyaallah nanti ditata di majelis ini insyaallah nanti semi madin nanti anak pelajaran namu mepil ya sampean kengko kan kudu men ngerti cara membaca nih kitab kuning. Wis setahun masa kitab rembiak terus sih berarti langkah perubahan ya kan langkah kemajuan carane tahun ngarep berarti bisa rembiak pime kudune ngaji ilmu alate ya sorope ya nahwune ya macam-macam ya nanti lon-lonan insyaallah. Terus wa alla yatakhallalaha lan yento ora nyela-nyelani ha ing qiraatul Fatihah apa zikrun ajnabiyun nyebut utawa zikir kalimah yang lain. Maksudnya apa?
Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim, la ilaha illallah. Misal ke, ya kan? Itu ndak boleh, ora sah. Jadi tidak boleh ada kalimat lain sing mencampur neng tengah-tengahe bacaan Fatihah. Paham ya? Jadi sampean kudu ngerti piye carane membaca Fatihah, piye carane men salate sah ketika dalam hal membaca Fatihah, membaca takbir, membaca yang lain. Assalamualaikum misalnya itu termasuk daripada rukun-rukun kaulinya sholat. Mudah-mudahan ini sedikit untuk tasdidatul Fatihah. Insyaallah besok. Yang penting nanti kita tetap ngaji. Mudah-mudahan sedikit diberikan manfaat dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim